Ustadz, sebelum saya mengenal kajian ini, kehidupan saya sangatlah tidak dibenarkan agama. Karena saya pernah melakukan dosa-dosa besar, diantaranya zina, lesbian, merokok. Waktu itu saya juga tahu itu dosa, Ustadz. Belum sepaham ngaji di MTA, dan saya sudah punya suami waktu itu. Aku punya suami yang pertama mau sholat dan ngaji, akan tetapi saya tidak mencintainya karena pernikahan tadi perjodohan orang tuaku. Dan akhirnya pun saya bercerai dan saya menikah untuk kedua kalinya dengan pria yang saya cintai tetapi belum sholat, kadang juga suka minum dan berkumpul sama orang-orang mabuk. Dengan pernikahan saya ini kami belum dikaruniai anak. Sampai sekarang pernikahan kami sudah berjalan hampir 8 tahun. Ustadz, dulu saya pernah bersumpah kalau saya mengulangi kesalahan dan perbuatan dosa-dosa saya itu, saya tidak akan pernah punya anak selamanya. Akan tetapi saya melanggar sumpah itu, Ustadz, dan saya langgar itu adalah dosa besar. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan saya dengan sahabat saya. Dia adalah sahabat yang selalu mengingatkan saya akan kebesaran Allah, dan seorang sahabat yang selalu mengajak saya menuju ke jalan Allah. Awalnya saya benar-benar sudah putus asa, apakah Allah masih mau mengampuni semua dosa-dosa saya. Saya benar-benar merasa orang yang sangat hina dan kotor, tapi sahabatku selalu menyemangati saya bahwa Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang, selalu mengampuni semua hambanya yang benar-benar sungguh-sungguh mau bertobat. Dan Ustadz, saya bahagia banget atas apa yang sudah saya dapati ini. Alhamdulillah saya sudah bisa menutup aurat dan juga sudah ikut binaan MTA. Dan semoga saja saya termasuk orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Yang saya tanyakan yang pertama, Ustadz, apa hukumnya pernikahan kami sah? Suami sholatnya bolong-bolong dan saya sholatnya aktif setelah saya ikut ngaji. Dan apakah hubungan suami istri kami seperti zina, Ustaz? Yang kedua, apakah karena sumpah saya tadi hingga sekarang belum dikaruniai anak? Tiga, apakah dosa-dosa saya yang dulu pernah saya lakukan diampuni Allah, Ustaz? Karena waktu saya melakukan dosa-dosa itu, saya tahu itu perbuatan dosa. Tapi setelah saya dengar radio MTA, saya baru percaya dan menyesali sungguh-sungguh dan dihantui perasaan takut dan kematian karena ceramah Ustadz membukakan mata hati saya. Mohon nasihatnya Ustadz agar saya bisa beristiqomah. Terima kasih. Ya, coba dibaca surat Ali Imran itu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu dengan ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Terus. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah,
lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Ya, ayat ini coba dicamkan betul. Allah mengingatkan, bersegeralah kamu, ya, mendapat ampunan dari Tuhanmu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Maksudnya supaya segera mohon ampun kepada Allah kalau sudah terlanjur berbuat dosa. Yang Allah itu menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Sedangkan pada ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu orang yang menafkahkan hartanya baik dalam lapang maupun sempit. Orang yang menahan amarahnya. Orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Terus ditambah lagi, walladzina idza fa'alu fahisatan, ya, aw dzalamu anfusakum. Itu apabila orang itu terlanjur berbuat sesuatu perbuatan yang keji atau mendolimi dirinya sendiri. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, mendolimi dirinya, berbuat aniaya tadi, menganiaya dirinya sendiri, berbuat dosa besar tadi. Kemudian zakarullah, dia cepat ingat pada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dia ingat pada Allah, menampun atas dosa-dosanya lagi. Ya, siapa yang mengampuni dosanya selain Allah? Ya. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Jadi mohon ampun kepada Allah, tidak meneruskan perbuatannya itu, ada taubat betul. Ya, kalau taubat betul, tidak meneruskan perbuatannya itu, jangan putus asa. Ya, Allah masih memberi kesempatan. Nah, saya sudah tahu kalau itu dosa, tapi dilanggar. Apa mesti masuk neraka? Tidak. Imbangi perbuatan dosamu tadi dengan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan dosanya di stop, jangan diulang lagi. Perbuatan baik diperbanyak. Kalau nanti yaumul hisab, perbuatan baiknya dengan baik, dengan perbuatan buruknya lebih banyak kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, dia akan hidup dengan penuh kebahagiaan di surga nanti. Ya. Maka yang sudah tahu tapi dilakukan karena tidak mengerti akibat-akibatnya, jalan keluarnya. Ya. Apalagi tadi yang sama istrinya tadi, kalau sudah istrinya memaafkan seolah-olah sudah sah, sudah tidak dosa, itu kan. Maka ini ibu yang tanya tadi, udah segera bertobat. Zina, lesbian, apalagi yang dilakukan jangan diulangi lagi. Terus perbanyak perbuatan-perbuatan baik. Ya. Lah akibat sampai sekarang tidak punya anak, apa itu karena sumpahnya? Ambil hikmahnya. Ya, ambil hikmahnya. Belum punya anak, sekarang sholat sudah baik, tapi suaminya belum baik. Sholatnya masih sak geleme, masih bolong-bolong, apalagi masih suka mabuk dan sebagainya. Nanti kalau punya anak malah tambah repot. Didik anaknya juga kacau. Sekarang yang baik, dah sholatnya diperbaiki, suaminya yang sholatnya bolong-bolong tadi suruh sholat yang serius, yang sungguh-sungguh. Kalau belum mengerti tuntunan diajak ngaji biar paham. Jadi kalau suami istri sudah sejalan untuk meniti jalan yang lurus, ketenangan hatinya sudah bertambah tenang, kepercayaan kepada Allah tambah mantap, mohon
diberi keturunan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang baik. Nah, cara untuk tidak mengulang bagaimana? Cara bertobat. Nanti baca surat Zumar. Coba dibaca lagi aja. Ayat 53. Caranya untuk bertobat supaya diampuni oleh Allah. Surat Az-Zumar ayat 53 dan seterusnya. Dibaca aja artinya untuk menyingkat waktu. Surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 53 sampai 55. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, gitu. Jangan putus asa, hai hamba Allah, manusia. Ya, katakanlah qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya hamba-hambamu yang telah melampaui batas dirinya atas dirimu sendiri. Atau orang yang berlumur dosa, hai manusia yang sudah berlumur dosa. Banyak dosa-dosa yang kamu lakukan. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Semua diampuni oleh Allah. Innahu wal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk mendapat ampunan dengan syarat ayat berikutnya. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Ya, belum mati, belum datang azab yang menimpa dirimu sampai kamu mati tidak bisa ditolong lagi. Maka segera mohon ampun, bertobat pada Allah, tidak mengulangi kejahatannya tadi, memperbanyak kebaikan-kebaikannya. Ya, berserah diri kepada Allah. Terus ayat berikutnya. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya. Ya. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Tuhanmu, maksudnya Al-Quran. Allah itu menurunkan Al-Quran. Ikuti Quran sebaik-baiknya sebelum datang kematian. Maka untuk bisa mengikuti Al-Quran sebaik-baiknya perlu ngaji. Ya. Bagaimana kamu tidak ngaji bisa mengikuti Al-Quran? Dengan mengkaji Al-Quran akan tahu ini larangan Al-Quran, ini perintah Al-Quran. Akan tahu ya yang diperintahkan semaksimalnya dijalankan. Yang dilarang dalam Al-Quran semaksimalnya dijauhi. Maka kalau suruh ikuti yang diturunkan oleh Allah, maksudnya ikuti Al-Quran semaksimalnya. Dan supaya mengikuti dengan betul maka ngaji. Ya, ngaji yang serius, yang sungguh-sungguh. Kalau itu sudah dilaksanakan, hasil kajinya diamalkan betul, insya Allah dosa semuanya diampuni oleh Allah. Terus? Supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Nah, jangan sampai menyesal kemudian. Jangan sampai menyesal. Diberi kesempatan oleh Allah, diberi tunjuk ke jalan yang benar, tahu tapi tidak mau mengamalkan. Jangan sampai menyesal nanti setelah kembali pada Allah. Nah, itulah syaratnya. Maka ibu tidak usah putus asa, jangan putus asa dari dosanya sudah berlumuran, ibaratnya seluruh tubuhnya sudah terlumuri dosa semua. Tapi Allah masih memberi kesempatan. Segera bertobat. Ya, serahkan dirimu kembali pada Allah. Ikuti yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Yang diperintahkan Allah dilakukan, yang dilarang ditinggalkan semaksimalnya. Ya, jangan mensekutukan Allah, jangan mencampur aduk keyakinan akidah-akidah yang lurus dengan akidah yang batil, yang sesat tadi. Dah dikubur, kejelekannya dikubur, buat lembaran baru yang baik-baik semua. Nah, kalau mau melaksanakan begitu, insya Allah semua dosanya diampuni. Allah Maha Pengampun. Ya, sudah? Ya, cukup.